Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asif Hidayat semua dimanapun Anda berada. Untuk perjumpaan kali ini kembali saya akan bercerita yang tentunya masih dengan kisah nyata yang saya alami di masa yang lalu. Namun sebelumnya, terlebih dahulu seperti biasa saya akan menyapa sahabat semuanya, yaitu semua subscriber Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Ya semoga saja kita semuanya selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga di bulan yang baik ini, yaitu bulan suci Ramadan ini, senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung saja ke bagian ceritanya. Seperti biasa juga, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah selengkapnya. Dalam season ini atau bagian cerita ini, saya akan bercerita tentang ketika bapak saya meninggal. Saat itu tahun 2004. Saya mendapat kabar dari keluarga bahwa bapak berpulang ke rahmatullah. Ya, saat itu hati siapa yang tak hancur, tak sedih, yang tiba-tiba saja kita harus kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Pada saat itu saya tengah bertugas di Pulau Natuna, yaitu tepatnya di Ranai. Tentu saja jarak yang begitu jauh menyulitkan saya atau menjadi suatu kendala buat saya untuk pulang ke kampung, menghadiri pemakaman, bahkan ya untuk menguatkan hati Umi saat itu. Dengan segala permasalahan atau segala hambatan yang saat itu, pada akhirnya hari ketiga bapak meninggal, saya baru bisa pulang kampung. Dan ketika setibanya di kampung, yaitu kira-kira menjelang maghrib, saya tiba di kampung. Dan saat itu saya dari mobil itu saya langsung ke pemakaman. Dan di area pemakaman, ya ketika bapak meninggal itu sangat ramai, para pelayat berdatangan dari berbagai daerah di Riau ini. Karena kebetulan beliau semasa hidupnya yaitu sebagai pemuka agama, sehingga banyak mungkin jamaah-jamaahnya atau ya sahabat-sahabatnya yang dari berbagai daerah yang jauh, sehingga hari ketiga dan bahkan hingga hari ke-40 harinya baru selesai. Sedikit saya ceritakan di area pemakaman. Nah, kebetulan area pemakaman itu di perbatasan antara dusun 1 dan dusun 2. Di sana itu berdiri beberapa tenda yang memang didirikan untuk para pelayat. Nah, singkat cerita, saya tiba di area pemakaman itu sekitar jam 6 maghrib ya. Di sana terlebih dahulu kami melaksanakan sholat berjamaah bersama beberapa santri-santri bapak juga
para pelayat lainnya di bawah tenda. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian saya dengan didampingi santrinya Bapak, yang saat itu santri yang dapat dikatakan santri yang paling dekat dengan Bapak, yang biasa kami menyebut beliau itu dengan panggilan Mas Dul. Nah, namun di saat saya sudah berdiri di depan makam Bapak dan hendak berjongkok, yang di posisi hendak berjongkok, tiba-tiba saja yang tanpa saya duga dan tentunya membuat saya terkejut sekaligus ketakutan, tiba-tiba saja ada sesuatu entah sosok apa yang ukurannya itu besar, ya sebesar tubuh kita manusia dewasa, dan seperti meraung, seperti hendak menyambar kepala saya. Sontak saya saat itu terkejut dan saya berdiri lagi gitu. Ya tanpa saya sadari saya tuh hendak lari, kabur tuh. Jujur saya pada saat itu ya tanpa saya sadari saya hendak kabur gitu kan. Namun ya sebelah kiri saya itu juga telah jongkok Mas Dul tadi. Ya ketika saya beranjak ini, tangan saya ditarik sama Mas Dul itu. Apa katanya? Mau kemana? Saya dengan tergalap saya bilang begini, enggak ada Mas, saya mau jongkok, udah duduk sini. Pada saat itu yang antara rasa sedih, rasa takut. Jujur di saat itu perasaan saya itu campur aduk. Bagaimana tidak, ya di area pemakaman, ya walaupun ramai orang, dan di saat itu pula ada sesuatu yang memang menurut saya itu tidak lazim gitu kan. Dan itu disaksikan oleh semua santri, Bapak, dan sebagian para pelayat. Jadi akhirnya ya saya duduk kembali, ya berjongkok, posisi saya berjongkok menghadap ke makam Bapak. Di situ saya mulailah berdoa dan saya mengaji di tempat itu. Saya mengaji, namun kembali konsentrasi saya saat itu terganggu oleh sesuatu yang menurut saya juga aneh, sekaligus juga ada rasa ngeri. Di saat kami tengah mengaji itu, nah kan posisi area pemakaman itu sedikit miring, seperti bukit ya, bukit landai, bukit. Nah makam Bapak tuh yang betul-betul di tepi, di pinggir, agak dekat ke jalan. Lampu pertomak itu di beberapa titik itu, ya, jelas teranglah di area pemakaman Bapak itu. Namun tentu bias sinarnya itu terbatas ya, atau radius sekian puluh meter itu tuh udah gelap, tidak terkena sinar dari lampu-lampu itu. Di saat itulah saya mendengar dari kegelapan yang posisi itu di sebelah atas pemakaman itu, saya mendengar seperti ada aktivitas gedebak. Saya mendengar seperti itulah, seperti orang yang tengah berkelahi atau seseorang yang tengah dipukulin gitu. Tebuk, seperti orang yang kena hajar lah gitu. Di situ saya, lillahi ta'ala, saya itu yang saya dengar pada saat itu. Sehingga saya begini, saya sapukan pandangan mata saya ke sekeliling. Namun ya hanya kegelapan di ujung cahaya itu, sinar lampu itu hanya kegelapan. Mungkin diam-diam Mas Dul yang
duduk di sebelah kiri saya itu memperhatikan sikap saya, atau mungkin beliau juga mendengar apa yang saya dengar. Karena tiba-tiba saja Mas Dul itu berkata kepada saya, "Udah ya, jangan kamu dengarkan. Itu setan, itu mengganggu kita." Jadi mendengar beliau berkata seperti itu kepada saya cuma diam. Ya, ya saya diam, tapi ya pikiran saya berkecamuk kemana-mana. Ya jujur aja, saya ketakutan. Nah, terus kami melanjutkan mengajinya, dan pada akhirnya ya kami beristirahat bergantian. Demikian terus bergantian para jamaah ya, maupun para pelayat yang lain. Dan kalau tidak salah itu hingga jam 12 malam itu masih ramai. Dan pada akhirnya saya ya mengantuk gitu. Mungkin saya capek habis perjalanan jauh dari Natuna, dan akhirnya saya mengantuk dan saya tertidur di bawah tenda. Di bawah tenda yang ini posisi makam Bapak, di sini ada tenda, ada tenda. Nah, saya disitulah tertidur. Dan pada saat saya tidur itu seingat saya ya ramai, ada beberapa orang gitu, teman-teman di situ. Namun tiba-tiba saja saya terjaga karena saya mendengar kembali suara tadi, ketebuk seperti ya orang yang berkelahi, atau seperti ada orang yang tengah dipukulin gitu. Karena selain suara ketebuk saya mendengar suara sepertinya orang yang mengerang kesakitan ketika kena pukulan seperti itu. Saya terbangun dan saya terkejut, bukan main ketika terbangun itu. Saya terkejut bukan karena saya melihat ada penampakan sosok yang menyeramkan. Saya terkejut saat itu, ternyata saya saat itu sendiri di area pemakaman itu. Saya nggak tahu lagi saya mau berbuat apa. Saya terdiam. Ya beda ya, seperti yang pernah saya ceritakan dalam cerita yang berjudul Nisan Wakjono ya. Saya datang ke area pemakaman sendiri malam hari mencabut nisannya itu kan. Itu kan masih kecil ya, jadi rasa takut itu nggak ada. Nah pada saat itu kan udah dewasa, itu udah tua juga. Terbangun dan saya menyadari saat itu saya sendiri di area pemakaman. Ya nggak perlu saya bahas panjang lebar deh. Teman-teman pasti sudah bisa membayangkan gimana perasaan saya saat itu. Waduh, saya gemetaran dan saya ya pura-pura terpejam aja. Pura-pura terpejam, ya nggak tidur, sama meringkuk di bawah tenda itu. Nah di saat itu saya kembali mendengar suara-suara yang tadi itu. Bahkan saya mendengar seperti suara-suara bentakan-bentakan yang nggak jelas apa yang diucapkan. Cuma saya mendengar gitu, seperti orang bentakan amarah dan suara pukulan-pukulan itu tadi. Nah, saat itu saya hanya bisa berdoa. Saya berdoa surat Al-Fatihah. Ya pertama mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua sekaligus saya ya mengirimkan doa-doa atau bacaan-bacaan yang saya peruntukkan buat ya semua arwah yang telah mendahului saya di sana. Kemudian ya tak lama berselang saya mendengar kembali suara-suara seperti orang mengobrol dari arah bawah. Saya tak berani untuk membuka mata. Namun secara perlahan tapi pasti suara-suara obrolan itu semakin mendekat. Semakin mendekat dan saya baru memberanikan diri membuka kedua mata saya ini. Dan ternyata itu rombongan para santri yang habis di arah sungai, habis mengambil air, mengangkut air ya mungkin untuk stok untuk wudhu ya, untuk para pelayat yang masih terus berdatangan.
mungkin untuk esok paginya, ditampung di drum di dekat area pemakaman itu. Di situ saya langsung bangun, langsung berdiri, jujur saya teriak gitu kan, woi gitu kan, apa-apaan kalian ninggalin saya sendiri gitu kan. Tahu nggak, saya berteriak ketakutan, yang ada saya malah balik diketawain. Pada ketawa tuh kan teman-temanku, santri-santrinya bapak tuh pada ketawa. Waduh, saya dongkol ya, saya dongkol. Namun ya udahlah. Dan Mas Dul tuh berkata kepada saya, ya gimana, tadi kan waktu kami mau ngambil air ke sungai, mau bangunkan Dayat, tapi kasihan Dayat tidur. Demikian beliau berkata kepada saya. Ya sudahlah, saya pun tak memperpanjang masalah lagi ya. Dan saat itu saya hanya diam, dan kemudian Mas Dul mengajak saya untuk melaksanakan sholat malam. Pada saat itu sekitar jam 1:30 malam. Nah, singkat cerita, setelah selesai melaksanakan sholat malam di tenda, kemudian Mas Dul memimpin berdoa yang dikhususkan buat almarhum Bapak dan juga kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita semua di area pemakaman itu. Lalu setelah selesai, kami pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, ya sebelum sampai di rumah ya kira-kira sekitar 50 meter dari rumah itu. Nah, di situ kembali saya, bahkan Mas Dul juga melihat apa yang saya lihat. Di seputaran rumah itu, di depan rumah itu, banyak sosok-sosok tinggi besar itu berdiri seperti atau seakan tengah memagari itu mengepung rumah kami. Di saat itu Mas Dul langsung berhenti dan kakinya dan memegang tangan saya agar berhenti sejenak. Di situ Mas Dul diam, namun saya samar saya mendengar beliau itu berdoa. Entah apa berdoanya, entah ayat apa yang beliau baca. Beliau berdoa, kemudian baru kami melanjutkan langkah kami menuju ke rumah. Nah, ketika kami sudah dekat dan berbelok ke halaman rumah kami, nah saat itulah tiba-tiba sosok-sosok tinggi hitam itu menghilang. Setibanya di rumah, ya di sana ternyata Umi tengah tidur. Saya pun tidak berani untuk mengganggu beliau. Saya lihat wajahnya begitu lelah, begitu berduka dari wajahnya. Hancur rasanya hati saya saat itu, karena yang pertama, di saat Bapak pergi untuk selamanya, saya tidak ada di sampingnya. Juga di saat Umi tengah berduka, saya tidak berada di sisinya. Saat itu saya merasa, ya seakan saya sebagai anak laki-laki tidak berguna. Seharusnya saya saat itu berada di sisi mereka. Namun kembali, semua di luar kehendak saya. Saya bertugas yang jauh dan itu tidak mudah untuk saya kembali secepatnya. Saat itu saya hanya bisa pasrah kepada Allah, semuanya mungkin sudah kehendak Allah. Singkat cerita, esok paginya kami mengobrol, dan tentunya obrolan kami masih seputaran ketika Bapak sakit dan bagaimana kesedihan keluarga. Bahkan obrolan kami dari hal-hal yang di luar logika.
Namun pada saat itu saya juga tidak menceritakan apa yang saya alami ketika di area pemakaman. Saya takut eh, itu menambah pikiran, beban pikiran dari Umi ya, beban pikiran Umi. Saya simpan dalam hati saja dan jujur baru kali ini saya ceritakan, dan ini pun langsung di video ini saya bercerita apa yang saya alami ketika itu. Setelah beberapa hari saya di kampung, ya di kampung, akhirnya saya dengan berat hati harus kembali lagi ke Natuna untuk kembali menjalankan tugas. Setibanya di Natuna, di situ saya masih belum bisa untuk ya menerima atau ikhlas dengan kepergian Bapak. Sebenarnya bukan masalah kepergian Bapaknya, namun prosesnya yang tentunya saya merasakan ada sesuatu yang janggal. Ya mungkin untuk detailnya kejanggalan apa itu teman-teman bisa mendengarkan kembali cerita yang sudah saya ceritakan di cerita yang berjudul Kerebut Hartaku Kebun Keluargaku. Di dalam cerita itulah saya menceritakan semua penyebab atau awal mulanya Bapak sakit yang penuh keanehan-keanehan dan menakutkan tentunya. Dan akhirnya Bapak meninggal dunia. Ya mungkin semua sudah kuasa Allah atau takdirnya. Nah, lanjut cerita, setibanya di Ranai, saya di situ ya merasa sedih. Duka saya itu masih terasa. Dan belum lagi rasa duka saya itu hilang dengan kepergian Bapak untuk selamanya. Ya, seminggu saya di Ranai itu, saya mendengar berita dari kampung bahwa Umi sakit. Bahkan adik-adik saya itu sakit. Dan penyakitnya itu juga ya aneh, yang merujuk ke hal-hal yang tidak logika. Sakitnya itu di bagian perut. Sudah dibawa berobat kemana-mana, ya tetap saja belum ada perubahan. Itu berita dari kampung. Namun keluarga menyampaikan kepada saya bahwa setiap malam itu di rumah itu seperti ada teror atau gangguan-gangguan yang terus mengganggu, bahkan cenderung mencelakai anggota keluarga di kampung. Di situ saya kembali panik. Saya nggak tahu harus berbuat apa pada saat itu ya. Saya ingin pulang gitu. Saya ingin pulang. Nah, di saat saya tengah panik seperti itu, saya dijumpai oleh sahabat saya, yaitu seorang anggota Angkatan Laut di Ranai, yang biasa saya memanggil beliau itu Mas Pur. Nah, beliaulah yang mengajak saya pergi ke suatu tempat. Nah, yang ternyata saya diajak menjumpai seseorang yang biasa disebut orang pintar. Singkat cerita, saya bersama Mas Pur tiba di rumah orang pintar itu, dan saya berjumpa dengan orang pintar itu, dan belum lagi saya berbicara, orang pintar itu berkata kepada saya seperti ini, "Saya lah tahu ya tujuan awak datang kemari. Berat betul lah cobaan awak ni. Ngapa awak baru datang sekarang?" Yang artinya tuh begini, "Saya tahu tujuan kamu datang ke sini. Berat betul lah cobaan kamu nih. Kenapa kamu baru datang sekarang?" Demikian beliau berkata kepada saya. Dan saat itu saya hanya melongo aja gitu kan. Saya belum merespon. Nah, namun belum lagi saya itu menjawab, beliau kembali berkata kepada saya, "Semua yang terjadi kepada emak
awak dan saudara awak yang di kampung sekarang ini sakit ini, semua ini berkaitan dan ulahnya saudara emak awak yang ada di jauh sana, yang namanya Holil. Nah, disitu saya baru, astagfirullahaladzim, kok tahu gitu loh. Dan memang seperti yang sudah saya ceritakan dalam kisah yang berjudul Kau Rebut Hartaku, Kau Bunuh Keluargaku, kami memang ada permasalahan keluarga. Dan itulah historinya kami merantau ke Sumatera ini, ke Riau ini. Kan ada permasalahan keluarga. Dan memang pada saat itu sempat mengancam saudaranya Umi itu. Mengancam. Dan keterangannya orang pintar itu memang sangat benar. Jadi fik dalam saat itu saya berpikir ini semuanya dia yang menjadi penyebabnya. Inilah dia. Di situ saat rasa emosi saya tuh muncul. Dan saat itu saya ditenangkan oleh Mas Pur yang saat itu duduk di samping saya. Udah Mas, sabar, tenang aja. Saya pun ya mesti astagfirullahaladzim. Ya Mas, saya emosi Mas. Demikian saya pun menjawabnya. Nah, kemudian saya bertanya kepada orang bapak itu, orang pintar itu. Jadi Pak, saya harus bagaimana ini Pak? Mendengar pertanyaan saya itu, beliau hanya diam, bertunduk. Lalu beliau berkata begini kepada saya. Ya saya pun mohon maaflah, saya tak dapat bantu karena ini berat betul. Demikian beliau berkata. Ya mendengar jawabannya seperti itu ya saya pun akhirnya ya mau apa lagi, mau gimana lagi. Ya walaupun saya tahu semua ini penyebabnya karena apa, tapi kan ini nggak ada solusi juga kan. Namun saya juga nggak menyalahkan beliau gitu kan. Dan saya pun akhirnya ya berkata kepada beliau begini, ya sudahlah Pak, ya sudahlah Pak, tak usah dipaksakan kalau memang Bapak tidak bisa, karena saya tahu permasalahan ini berat. Beliau hanya diam mendengarkan saya berbicara itu. Dan kemudian saya pun melanjutkan lagi ucapan saya. Ya kalaupun memang ini semuanya terjadi kepada kami, mati pun kami, mungkin ini semuanya sudah takdir kami. Bukan berarti karena dia, karena saudaranya emak saya, tetapi ini mungkin sudah menjadi kehendak Allah mati kami dengan cara seperti ini. Dan beliau hanya diam dan kemudian saya pun pamitan pulang. Seminggu kemudian saya saat itu tengah di kantor. Tiba-tiba saja saya didatangi oleh Mas Pur. Mas Pur ke kantor bersama seseorang, ya, seorang laki-laki muda. Dan saya dipanggil itu kan. Dan saya ngobrol di kantin. Dan ternyata seorang laki-laki yang sama Mas Pur itu adalah adik iparnya orang pintar yang dulu pernah saya datangi seminggu yang lalu itu. Nah, dan adik iparnya itu menyampaikan pesan dari orang pintar itu agar saya kembali datang ke tempatnya. Kalau nggak salah lewat daerah Tanjung. Singkat cerita, akhirnya saya sama Mas Pur kembali ke rumahnya orang pintar itu. Setibanya di rumah beliau, saya sudah melihat beliau tengah duduk di teras dengan tatapan mata kosong memandang ke depan. Di situ saya merasa sedih, merasa gimana lah. Jangan-jangan karena masalah beliau ada sesuatu yang terjadi sama beliau. Gitu yang ada pikiran saya. Dan setelah mengucapkan salam, dan akhirnya kami duduk di teras itu dan berbincang. Dan intinya beliau berkata begini pada saya.
Pak, setelah seminggu ini saya berpikir, akhirnya saya memutuskan saya siap untuk menolong Bapak dan keluarga Bapak. Duh, saya sangat terkejut mendengar jawaban atau ucapan beliau. Saya pun langsung menyanggahnya gitu. Oh, Pak, jangan kayak gitu, Pak. Sekiranya memang ini berat dan membahayakan keselamatan Bapak, nggak usah, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Benar, Bapak jangan seperti itu, Pak. Saya jujur, saya saat itu sangat mengkhawatirkan beliau gitu kan. Saya nggak mau melibatkan beliau dengan masalah saya gitu kan. Namun, terima kasih. Saya jujur, saya sangat berjasa beliau mungkin kepada saya dan keluarga saya. Dan saat itu tanpa saya duga, dan ucapannya itu makin bikin saya tuh terkejut. Dan beliau berkata lagi seperti ini, Bapak jangan menolak lagi. Begitu, Bapak jangan menolak lagi. Ini keputusan saya. Buat apa saya hidup kalau saya tidak bisa menolong atau tidak berguna di saat orang tengah membutuhkan saya. Demikian beliau itu berkata dengan tatapan tajam memandang saya. Saya saat itu merinding saya. Bukan karena takut, tapi saya itu merasa nggak tahu lagi entah apa yang ada dalam pikiran saya saat itu. Akhirnya saya tertunduk diam. Saya nggak menjawab iya atau bagaimana. Mungkin saat itu saya mengucapkan terima kasih, saya mungkin lupa. Saking saya itu gimana ya? Ya mungkin teman-teman bisa membayangkan ya. Saat itu bagaimana saya, seperti shock saya. Dan singkat cerita, untuk melakukan menjalani ritualnya itu beliau meminta dibelikan beberapa syarat, dan syarat itu sangat sederhana, hanya beberapa telur ayam kampung dan jajanan pasar, hanya itu saja. Dan akhirnya pamitan kepada beliau dan saya pun pulang. Nah, beberapa hari kemudian saya mendapat kabar dari kampung bahwa ibu saya dan adik-adik saya alhamdulillah sehat dan tidak perlu dibawa ke rumah sakit, sehat dan atau sembuh dengan sendirinya. Nah, singkat cerita, suatu hari saya mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki sebelah kanan saya itu patah. Dan karena pada saat itu di Ranai belum ada rumah sakit, akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang ada di Tanjung Pinang. Seminggu saya di Tanjung Pinang itulah saya mendapat berita duka yang disampaikan oleh Mas Pur melalui telepon, bahwasanya orang pintar itu meninggal dunia dengan kondisi sangat mengenaskan. Tak perlu saya sampaikan atau saya gambarkan kondisi beliau, karena yang jelas menurut Mas Pur kondisinya sangat mengenaskan ketika beliau meninggal. Di situ saya menangis, saya merasa bersalah. Mungkinkah apa yang terjadi sama beliau akibat dari menolong saya dan keluarga saya dari manusia zalim. Demikian akhir dari cerita ini. Sebelum diakhiri, saya mohon doanya dari teman-teman semua, khususkan buat Bapak orang pintar tadi yang saya sebutkan, namun tak sebutkan namanya, namun insya Allah akan sampai kepada beliau. Yang kedua, memohon doanya juga buat ayah saya atau bapak saya. Yang ketiga, buat ibunda saya, yaitu biasa yang saya panggil Umi. Semoga
mereka di sana bahagia, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian kisah ini. Saya mohon dukung terus channel ini agar terus berkembang. Terima kasih atas segala dukungannya selama ini terhadap channel Kang Asep Hidayat, dan mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.